Saya pakai nggak? Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. استووا واستقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أقبل الله قلوب خاشعة. الصلاة جامعة رحمكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wal akibatu lil muttaqin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu dan bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyatal hasanat tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ibadur rahman. Jamil asatid, para sesepuh, bini sepuh, jamaah sekalian, salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah senantiasa mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin sebagian besar kita pada tataran hari ini mempelajari apa makna Ramadan. Diskursus kita baru sebatas apa makna Ramadan. Maka selayaknya dan seharusnya kita tingkatkan kajian kita bukan hanya pada apa makna Ramadan, tapi bagaimana Ramadan yang bermakna untuk kita. Kalau kita tarik Ramadan yang bermakna, maka muncul refleksi, maka muncul muhasabah, maka muncul evaluasi bagaimana Ramadan kita 1444 Hijriah tahun yang lalu. Kita bandingkan dengan Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, agar Ramadan bermakna untuk kita, di setiap Allah beri kesempatan kita, di setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 3 bulan yang lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami keberkahan. Keberkahan ilmu, keberkahan usia, keberkahan keluarga, keberkahan rezeki, keberkahan aktivitas kita di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan sampaikan seluruh keberkahan-keberkahan itu, bukan hanya umur kita, bukan hanya usia kita di bulan suci Ramadan ini, tapi mari bersama-sama kita refleksi. Lantas Ramadan itu apa maknanya buat kita? Jamaah sekalian rahimakumullah, agar itu menjadi nilai. Ramadan punya makna dalam diri kita, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya mari bersama-sama kita bumikan. Kita laksanakan dengan sesungguh-sungguhnya bil juhdi, dengan segenap kemampuan dan segenap kemauan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kita dimanapun kapanpun, perintah Rasulullah. Sedang apapun kita, dalam keadaan apapun kita, maka ketakwaan itu menjadi nilai yang bisa diwujudkan
Ketakwaan menjadi nilai yang bisa dirasakan oleh kita, oleh keluarga kita, oleh lingkungan di mana kita tinggal, dan di mana kita bekerja oleh kolega-kolega kita. Itulah sesungguhnya perintah Rasulullah. Maka kalau kita lihat hari ini Islam belum sesuai tataran ideal yang diharapkan baginda Rasul Muhammad SAW, barangkali kita umatnya menempatkan ketakwaan itu secara terpisah. Karena perintah Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun, kapanpun, sedang apapun kita. Di rumah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang suaminya menjadi suri tauladan, menjadi disegani anak-anak, dihormati istri, karena ketakwaan ada di rumah. Begitu juga istri-istrinya taat kepada suami karena membawa nilai-nilai ketakwaan. Begitu keluar dari rumah di kantor, dia mengambil hak yang bukan haknya. Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Begitu juga di tempat tukang sayur, mulai ada ghibah, mulai ada menggunjing, ketakwaan mulai hilang ketika kita keluar dari rumah. Atau kita balik, kita di aktivitas di kantor, kita dihormati atasan, disegani bawahan. Kedisiplinan kita, karena keilmuan kita, karena kinerja kita, maka itu ketakwaan ada menjadi nilai di kemana aktivitas kita. Tapi ketika di rumah, kita menjadi orang yang ditakuti oleh anak-anak kita, tidak dihormati oleh istri-istri kita. Artinya ketakwaan itu, kata Rasulullah, terpisah. Maka mari bersama-sama agar Ramadan bermakna tujuan menciptakan ketakwaan itu adalah ketakwaan yang akan kita bawa menjadi nilai kapanpun, dimanapun, sedang apapun kita. Baik kita sedang mukim ataupun kita sedang musafir, sedang merantau. Baik kita dalam keadaan sendiri atau berjamaah, sedang komunal, sedang dalam komunitas kita. Itulah ketakwaan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau insya Allah ketakwaan ini menjadi nilai kapanpun, dimanapun, maka nilai-nilai Islam itu akan ada di mana-mana. Yang pertama itu, mari kita bersama-sama agar Ramadan ini memberikan makna untuk kita. Yang kedua, jamaah sekalian yang berbahagia, adalah wat bi sayyatal hasanat tamhuha, kesempatan di bulan suci Ramadan. Barangkali 11 bulan yang lalu banyak kealpaan yang kita lakukan, banyak kemaksiatan, baik yang kita sadari atau kita tidak sadar, baik kemaksiatan kepada Allah, baik kemaksiatan terhadap sesamanya, banyak kesalahan, banyak khilafan yang kita lakukan. Maka mari bersama-sama bulan Ramadan yang datang hari ini, bulan Ramadan yang datang tahun ini, bulan Ramadan yang kita dimana diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersama-sama menikmati ma'dubatullah, hidangan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kesempatan itu kebaikan-kebaikan kita, jadikan amal-amal ibadah kita, agar insya Allah kebaikan kita, amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini tamhuha, bisa melebur, bisa menghapus kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat kita, kekhilafan-khilafan kita di 11 bulan yang lalu. Mari jadikan ini bulan rahmat, ini bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah Allah. Tundukkan hati kita, kepala kita di sepertiga malam kita, teteskan air mata kita untuk wikoyah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW, melaksanakan kebaikan-kebaikan kita yang insya Allah wa bisayyatal hasanat tamhuha. Yang ketiga, jamaah sekalian yang berbahagia, urusan ketakwaan itu urusan kita dengan Allah. Urusan ibadah itu urusan kita dengan Allah. Salat kita itu hanya urusan kita dengan Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, persoalan wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin, perintah Rasulullah yang terakhir adalah bukan hanya ketakwaan yang kita tingkatkan, bukan hanya kesalahan ritual yang kita perbaiki, bukan hanya ibadah mahdoh yang kita tingkatkan, tapi wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin, kesalahan sosial kita, ibadah ghairu mahdoh kita, hablum minan nas kita, perbaikilah tata krama, adab, sopan santun di antara kita, wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Maka persoalan tata krama, persoalan peranata sosial, tanggung jawab kita bersama-sama, urusan kita bersama-sama. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, insya Allah banyak yang mengajarkan kepada kita al-adabu fauqal ilmi,
tata krama, sopan santun itu nilai dan derajatnya di atas keilmuan kita. Percuma kita punya ilmu banyak, percuma kita belajar, predikat kita bukan hanya sarjana tingkat S1, S2, S3, tapi keilmuan itu menjauhkan kita dari Allah. Nggak ada manfaatnya pangkat yang berderet di depan di belakang nama kita kalau kita sesamanya semakin jauh, karena kita tidak bisa menghargai satu sama lain, kita tidak tahu perasaan satu sama lain. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, layyinul mar'i khairun min ulumihi, kelembutan seseorang itu lebih baik, lebih utama daripada keilmuannya. Ketakwaan urusan kita dengan Allah, perbuatan-perbuatan baik kita agar bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita adalah ikhtiar kita untuk menjemput maghfirah Allah, tapi persoalan etika itu adalah persoalan tanggung jawab kita bersama-sama. Maka hari ini jamaah sekalian yang berbahagia, tidak banyak sesungguhnya kalau persoalan tata krama dan etika, tapi yang kekinian terjadi ini kita bisa jadi santun, kita bisa jadi sopan, kita bisa jadi senyum di antara sesamanya, tapi karena faktor sosial kemasyarakatan, maka kita tidak bisa terhindarkan dari yang namanya ghibah, dari yang namanya menggunjing. Maka dalam situasi politik seperti tahun sekarang yang baru kita lewati, saya tentu ketua KPU Kota Tangerang Selatan pasti merasakan bagaimana kesabaran itu diuji, dan keikhlasan kita juga kita diuji oleh publik. Bagaimana kita sudah bekerja sedemikian rupa, sedemikian lama dengan tahapan-tahapan, tapi tetap kita menghargai. Sebagian orang mungkin mengatakan itulah nahi mungkarnya, itulah bagaimana mencegah sebuah kerusakan, mencegah sebuah kemungkaran. Amar ma'rufnya mungkin dapat, maka tentu kami harus ikhlas, harus sabar, harus memahami kondisi sosial kemasyarakatan seperti itu. Tapi mari bersama-sama jangan larut dalam kita bersuudon. Jangan larut kita karena kita nggak mengerti data, kita hanya broadcast kemudian kita menganggap itu sebuah kebenaran. Inilah sesungguhnya tanggung jawab kita bersama-sama. Mari bersama-sama kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan literasi yang bagus. Islam mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mari tunjukkan jalan kepada kebenaran. Mari ajak kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan kelembutan, wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, pasti terjadi perdebatan, pasti terjadi diskusi, maka mari kita berdebat, berdiskusi dengan tutur kata, dengan literasi yang baik. Hari ini harusnya kita dihadapkan kepada itu. Agar apa? Kalau kita sudah perbaiki wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin, insya Allah kita manfaatkan Ramadan menjadi wajib sayatal hasanat tamhuha. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, agar ketakwaan itu ada dalam diri kita kapanpun, dimanapun, sedang apapun kita, dalam amanah dan tugas apapun kita. Pertama yang menjadi ini adalah ketakwaan kita. Itulah jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan 1445 Hijriah tahun ini semakin bermakna, semakin memberikan nilai untuk kita seluruhnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minna wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini